Salam selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan mulai ibadah kita dengan bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik dan luar biasa. Mari Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada, baik di gereja maupun di rumah maupun dimanapun Bapak Ibu Saudara semuanya, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan, masuk ke dalam hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak ditinggikan, karena hanya Dia yang layak diagungkan. Mari persiapkan hati, persiapkan mulut kita, pikiran kita untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan, sebab hanya Dia yang layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu yang kudus ya Bapa. Oh, haleluya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari katakan Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mau menyembah-Mu Tuhan. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian, masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Oh, di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan Yesus. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu Yesus, Yesus. Ku
sembah Kau, sujud di hadapan-Mu Tuhan. Oh, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Amin. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembah Yesus. Mari dengan ketulusan hatimu sembahlah Tuhan. Mari sujud di hadapan-Nya. Segala keinginan kita lenyap, hanya ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Menyembah-Mu Yesus, Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah Yesus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yesus, kami undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Mari sembah Tuhan dengan hadirat-Nya yang kudus. Di hadapan-Mu keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Mari sekali lagi. Yesus, ku sembah. Ku sembah Kau di hadapan-Mu Tuhan. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Sekali lagi. Yesus, ku sembah. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginanku Tuhan, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Kami sembah Yesus, sembah Kau, ku sembah. Haleluya, Yesus. Mari menyembah Dia. Haleluya. Sembah, ku sembah Kau Yesus, menyembah-Mu, mengagungkan. Mari meninggikan nama Tuhan. Yesus, ku sembah. Yesus, ku tinggikan. Haleluya. Kau ku sembah.
agungkan namanya. Agungkan namanya, sebab Dia Raja, sebab Dia Tuhan, sebab Dia Allah, sebab Dia yang luar biasa. Haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Kau ku sembah. Yesus ku sembah. Mari tinggikan nama Tuhan. Mari agungkan nama Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Dia. Haleluya. Kau ku sembah. Yesus. Hanya Dia yang layak disembah. Hanya Dia yang layak diagungkan. Namanya Yesus. Oh, Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembah. Ku sembah Kau, ya Bapa. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Oh, ku sembah Kau, ya Bapa. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku lah. Mari dengan sungguh-sungguh. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari jemaat. Ku sembah Kau. Angkat kedua tanganmu, katakan, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Mari tinggikan nama Yesus. Oh, 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 oh. Dalam hidupku selalu. Mari sembah Tuhan. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku sembah Kau, ya Bapa. Ku sembah Kau, ya Yesus, ya Yesus. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu. Ku tinggikan
namamu Yesus. Dalam hidupku selalu ku tinggikan namamu Yesus. Dalam hidupku selalu. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Oh, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dengan ketulusan hati kami memuji Engkau. Dengan ketulusan hati kami meninggikan nama Yesus. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan. Biarlah setiap kami yang bernafas memuji nama Tuhan. Setiap kami yang bernafas memuliakan nama Engkau. Raja di atas segala raja. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami yang siap memuji Tuhan, mari katakan haleluya. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Haleluya. Kalau terbiasa kita sebelum pandemi kita tos 55. Sekarang kita lambaikan tangan kita kepada yang lain. Tuhan memberkati kita semuanya. Yang di belakang Tuhan Yesus memberkati. Mari berseru kepada nama Tuhan. Serukan nama Yesus. Serukan namanya Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa, mulia. Siapa namanya? Atas segala nama. Hey! Mari serukan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Hey, haleluya. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Amin. Ia takkan tergoyahkan, ia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Yesus, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Oh, perkasa, mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Mari serukan nama Yesus, nama di atas segala nama. Yesus, Yesus Tuhan. Oh, oh. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar. Tuhanku maha kuasa. Raja segala raja. Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan. Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa. Perkasa mulia. Yesus nama di atas segala. Yesus serukan, serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Ya luar biasa, amin. Perkasa mulia. Yesus nama di. Serukan, serukan namanya. Serukan namanya. Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa,
Yesus, nama di atas segala nama. Katakan Yesus, nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama. Hey, hey. Mari serukan nama Yesus. Yesus, Yesus. Haleluya. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Katakan Yesus. Yesus. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab itu kita layak bersyukur karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Haleluya, Tuhan Yesus. Yes. Haleluya. Tuhan Yesus sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Mari ekspresikan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus. Kayak jempolmu. Amin. Sangat dahsyat, teramat dahsyat. Oh, oh. Haleluya. Bukti karyanya Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Bukti karyamu nyata dari hari ke hari. Besar cintamu, besar cintamu nyata. Amin. Dari generasi ke generasi, kau angkat sakitku, kau angkat beban hidupku. Katakan Tuhan Yesus, Yesus sungguh baik, amin, sangat baik, teramat baik. Katakan Tuhan Yesus sungguh dahsyat. Hey, hey, sungguh dahsyat, sangat dahsyat, teramat dahsyat. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, yes, sungguh baik, sangat baik, teramat baik. Tuhan Yesus dahsyat. Yesus sungguh dahsyat, sungguh dahsyat, amin, sangat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat, teramat dahsyat. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hati kita untuk memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kami undang petugas persembahan. Mari Pak Guntur. Terima kasih Tuhan, puji syukur kami panjatkan kepadamu Bapa saat pagi hari ini Bapa. Tuhan, terima kasih Engkau telah memimpin kami Bapa untuk kami menuju tempat ini untuk berbakti kepadamu Bapa. Kami dalam saat ini Bapa, tangan kami akan mempersembahkan sebagian dari harta kami Bapa menjadi korban persembahan bagimu Bapa. Tuhan syukur Bapa, sucikan dan kuduskan Bapa tangan-tangan yang terulur Bapa untuk kemuliaan namamu Bapa. Juga Tuhan kami berdoa bagi pekerjaanmu ini Bapa. Tuhan syukur Yesus, kami balaskan dalam tanganmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari kita bangkit berdiri bersama. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Mari katakan dengan sungguh-sungguh. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, oh, hanya Yesus sanggup melakukannya. Mari sekali lagi katakan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Katakan dengan iman, aku percaya ada mujizat, ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Katakan aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya ada mujizat. Mari katakan dengan imanmu. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Sekali lagi, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Aku percaya. Yesus, haleluya, haleluya.
Haleluya, Yesus, haleluya, ku haleluya. percaya. Haleluya. Aku percaya. Haleluya, haleluya, Aku haleluya. percaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, ku percaya. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Syukur, haleluya, haleluya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Amin. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya persilakan Pak Winardi untuk memanjatkan doa. Haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku percaya ya Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku yang dahsyat. Ya, haleluya. Aku percaya ya Tuhanku. Ya, Yesus. Haleluya. Engkau telah memberikan mukjizat-mukjizat kepada kami semua. Tuhan yang telah menyertai, melindungi. Bahkan telah memberikan pertolongan kepada kami ya semua. Tuhan yang telah memberikan kesembuhan. Tuhan yang telah memberikan pertolongan. Dan Tuhan juga telah memberikan pemulihan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan kami sungguh-sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Atas kesempatan yang Tuhan telah diberikan kepada kami semua. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan kami boleh hadir di tempat-Mu yang kudus ini. Untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Untuk kami menyembah-Mu dan bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Tuhan kiranya Tuhan, puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Atas semua penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, serta pertolongan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan menerima akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami siap membuka hati dan pikiran kami ya Tuhan. Untuk kami dapat menerima firman-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya, di saat kami membuka hati kami, dan Tuhan masuk, maka perkara besar boleh kami alami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, semakin hari semakin luar biasa. Turunkan urapan-Mu atas hamba-Mu, juga terhadap kami semua ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami percaya, apapun yang boleh disampaikan oleh hamba-Mu, Tuhan yang akan berbicara, Tuhan yang akan masuk di dalam hamba-Mu ini, dan Tuhan akan memberikan kekuatan yang luar biasa kepada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami serahkan ruangan ini, terutama ruangan hati kami ke tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Segala kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang sekiranya akan mengganggu jalannya ibadah pagi hari ini, kami tengking, kami patahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hancurkan keluaran dari ruangan ini ya Tuhan. Biar Roh Kudus yang boleh melingkupi kami semua. Dan kami boleh merasakan mukjizat dan urapan-Mu turun atas kami semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya firman Tuhan yang boleh mengubahkan hati dan pikiran kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang selalu melakukan kebaikan dan kebenaran di atas firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami perasaan doa kami. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk. Salam. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudaraku yang kasih Tuhan, kita bersyukur diberi kesempatan Tuhan kembali untuk beribadah kepada Tuhan. Ya,
Baik, kita akan segera masuk firman Tuhan. Kita akan dengar firman Tuhan kali ini bertemakan Tuhan andalanku. Ya. Ya, Tuhan andalanku. Saudara, hari-hari ini sudah mengandalkan siapa? Mengandalkan kekuatan diri, mengandalkan keuangan saudara, kekayaannya, mengandalkan kebisaannya. Ya. Ya. Tapi hari ini biarlah kita cuma mengandalkan Tuhan, ya. Tuhan andalanku. Ya, puji Tuhan. Baik, kita akan baca dalam Tawarik pasalnya yang ke-14 ayat yang ke-11. Ya. Tawarik pasalnya yang ke-14 ayat 11. Baik, kita bangkit berdiri dan kita akan baca bersama-sama. Puji Tuhan. Sudah siap? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu majulah. Ya. Sorry. Yang saya maksud 2 Tawarik ya. Saya mau sebutkan salah. 2 Tawarik pasal 14 ayat 11. Ya. 1, 2, 3. Dua pasal yang sama, nanti tolong sudah kita Bapak Dani ya. Ya, kita baca sama-sama lebih dulu sebelum Pak Dani mempersiapkan. 1, 2, 3. Asa melakukan apa yang baik dan yang Asa dan Abiam ayahnya, ya Abiam hidup dalam dosa
Ya, ia hidupnya membiarkan coba kita baca di dalam sebelumnya, dan Ya. ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. dengan Raja Asa. Dia dikatakan di sini 3 tahun ia memerintah Yerusalem. Nama ibunya dan telah dilakukannya ayahnya sebelumnya. Jadi dia menyembah kepada Allah itu berdosa kepada Tuhan. Tuhan tidak senang. Ya, ada penyembahan-penyembahan yang lain. Ya, Tuhan tidak suka kehidupan dari Abiam ini. Ya. Terutama ya untuk menyembah kepada Tuhan, kepada penyembahan-penyembahan yang menurut Tuhan tidak menyukakan. Tuhan kehidupan umat yang menyembah kepada yang lain, Baal. Ya. Saudara, Tuhan begitu cemburu kepada umatnya yang menyembah kepada Allah yang lain. Saudaraku yang kasih Tuhan, dikatakan firman Tuhan ya di dalam pasalnya yang ke-14 dalam 2 Tawarik, coba kita lihat ayatnya yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Raja Asa. 2 Tawarik pasal 14 ayat yang ketiga. Ia menjauhkan mezbah-mezbah asing. Ya, dia menjauhkan mezbah penyembahan-penyembahan asing, Dan penyembahan-penyembahan pengorbanan. Bangsa-bangsa kafir, bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan yang esa. Ya, dia merobohkan, ia menjauhkan. Terus memecahkan tugu-tugu berhala, bukit-bukit pengorbanan dipecahkan, tugu-tugu berhala ya juga dipecahkan, dan menghancurkan tiang-tiang berhala. Dia hancurkan tiang-tiang berhala. Terus yang kedua, ia memerintahkan orang Yehuda supaya mereka mencari Tuhan Allah nenek moyang mereka dan mematuhi hukum dan perintah. Iya, sudah. Jadi Raja Asa memerintahkan kepada rakyatnya, khususnya orang Yehuda, untuk mencari Tuhan dan mentaati hukum dan perintahnya Tuhan. Sudah, ini yang harus kita juga kerjakan ya, supaya kita hidupnya penuh aman, damai sejahtera, maka kita harus
mencari Tuhan, ya, dan mematuhi taat hukum-hukumnya Tuhan kerjakan. Asa berbuat baik, pengorbanan asing, bukit-bukit pengorbanan disingkirkan, dipecahkan, tugu-tugu berhala dipecahkan, dihancurkan, tiang-tiang berhala dihancurkan, bahkan bukan saja itu, sampai memecat, ya, memecat siapa saudara ya? Memecat mbahnya sendiri, omanya, ya, omanya dipecat. Jadi Ibu Suri, karena omanya seringkali mempengaruhi seperti dia sudah mempengaruhi tadi, Ibu Maaka mempengaruhi Abiam, maka di zaman Asa ini dipecat, ya, dipecat. Coba kita baca pasal 15, ya, kita harus dikomparkan dengan pasal 15 Raja-Raja tadi, ayatnya yang satu Raja-Raja, kalau tadi 2 Tawarik, ya. 1 Raja-Raja pasal 15 ayat 11. 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-11. Asa melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Ya. Ia menyingkirkan pelacuran bakti dari negeri itu dan menjauhkan segala berhala yang dibuat oleh nenek moyangnya. Ya. Bahkan ia memecat Maaka, neneknya, dari pangkat Ibu Suri, karena neneknya itu membuat patung Asyera yang keji. Asa merobohkan patung yang keji itu dan membakarnya di lembah Kidron. Ya, ini pelajaran untuk kita para ibu dan nenek. Ya. Untuk pelajaran ibu dan nenek. Ibu dan nenek hati-hati, bahkan mungkin orang tua. Jangan sampai kita mempengaruhi anak-anak untuk berbuat buruk. Ya, menjadi contoh untuk berbuat buruk dan untuk menjadi contoh ketidakbenaran. Tapi mari kita nenek dan orang tua atau ibu, bahkan bapak, ya, orang tua lah, itu harus menjadi contoh yang baik. Kita bisa melihat ini Maaka, ya, sudah mempengaruhi Abiam. Akhirnya Abiam hidup dalam kesalahan, dalam dosa, dalam keburukan. Ya. Dan untungnya di zaman Asa ini permaisuri Bu Suri, ya. Pangkat Ibu Suri, ya, dipecat oleh
Ya, bukan berarti kita ya, tapi setelah kita menjadi orang percaya, kita ngikuti yang baik. Amin. Orang tua harus mewariskan generasi sudah kita. Generasi yang bagus, generasi yang beriman tulus, ya, generasi yang satu kehidupan generasi kita, yaitu yang baik dan benar. Beriman kepada Tuhan dengan tulus. Amin, saudara. Ya, itu pengawasan bagi kita, orang-orang tua. Ya, mari kita jadikan hidup kita teladan. Jadikan hidup kita juga pendorong. Ya, bukan kita dorong anak-anak kita, saudara. Anak cucu kita dorong dekatkan sama Tuhan. Sebagai seorang ibu, sebagai seorang mbah atau nenek, ya, ayah, kakek, mari kita menjadi pendorong. Generasi kita didekatkan kepada Tuhan, jangan kepada yang lain. Ya, itu seperti Lois dan Yunike. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Saudara, bagaimana hari-hari ini? Apa saudara mendekatkan generasi selanjutnya untuk mendekatkan kepada Tuhan? Ataukah kita menjadi penggembos? Gembosi imannya anak cucu kita. Karena kita sendiri tidak bisa jadi teladan. Tidak bisa jadi pendorong. Makanya seorang ibu, seorang ayah, seorang kakek, seorang nenek. Ya, kita harus menjadi teladan, jadi pendorong. Supaya generasinya kita ini nanti generasi yang bukan dihancurkan, tapi generasi yang dibangun. Generasi yang aman, generasi yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, dan kita berlanjut ya. Jadi kehidupan Yehuda setelah Raja Asa ini memang diperintahkan untuk berpaut kepada Tuhan. Ya, menjadi contoh berpaut kepada Tuhan. Kembali 1 ya Raja-Raja pasal 15 ayatnya yang ke-14. 1 Raja-Raja 15 ayat yang ke-14. Sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan, namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurnya. Iya, ini ada hal yang baik walaupun ada sedikit yang buruk, ya. Karena dikatakan di sini sekalipun bukit-bukit pengorbanan tidak dijauhkan. Jadi ada hal yang tidak setia, ya. Tapi namun Asa berpaut kepada Tuhan dengan segenap hatinya sepanjang umurmu. Ya. Dia tetap setia kepada Tuhan sepanjang umurnya. Dia tetap beribadah kepada Tuhan sepanjang umurnya. Saudaraku, kita perlu juga tetap setia kepada Tuhan. Ya, jadi setia. Kata firman Tuhan, Allah itu kadang-kadang sulit mencari orang yang setia. Ya. Tuhan ingin supaya kita ini berpaut terus dalam ibadah. Ulangan 11 ayat 22. Ulangan 11 22. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-22. Sebab jika kamu sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk dilakukan. Iya, sungguh-sungguh berpegang perintah untuk dilakukan, ya. Dengan mengasihi Tuhan Dengan Allahmu, mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, dan dengan berpaut padanya. Ya, dengan jalan yang ditunjukkannya dan berpaut kepadanya. Terus berpaut. Maka terus kita baca ayat selanjutnya. Maka Tuhan akan menghalau segala bangsa ini dari hadapanmu. Segala musuh kita akan mudah terhalau oleh Tuhan. Tuhan akan menghalau segala musuh bangsa di hadapanmu. Ya, terus.
sehingga kamu menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Ya, tidak ada yang sukar bagi Tuhan, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Walaupun kekuatannya kecil, tapi Tuhan akan berikan kekuatan yang besar untuk menyingkirkan yang kuat daripadamu. Ya, terus. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, Ya, kalau kita terus seperti tadi ya, kita berpegang firman Tuhan dan kita menuruti, kita tetap beribadah, berpaut setia kepada Tuhan, ya kita tetap menuruti firman Tuhan, maka dikatakan setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu, kamulah yang akan memilikinya. kamu yang akan memilikinya. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon, Ya, dan terus dari sungai itu, yakni sungai Efrat sampai laut sebelah barat akan menjadi daerahmu. ya seperti yang dikatakan, apa yang kamu injak akan jadi miliknya. Apa yang kamu injak jadi miliknya, saudara. Jadi Tuhan akan memerangi segala musuh-musuh yang kuat, saudara akan diberi kemenangan. Ya, yaitu jika kamu tetap berpaut kepada Tuhan, tetap berpegang pada perintahnya, melakukan perintahnya, maka Tuhan akan menolong kita. Puji Tuhan. Saudaraku, Tuhan kadang-kadang susah untuk mencari orang yang setia. Coba kita baca dalam Amsal Sulaiman 20 ayat 6. Amsal Sulaiman 20 ayat yang ke-6. Amsal pasal 20 ayat yang ke-6. Banyak orang menyebut diri baik hati, Ya, baik hati. tetapi orang yang setia, siapakah yang memenukannya? Ya, Tuhan sekarang hari-hari ini mencari orang yang setia. Ya, setia beribadah, berpaut terus kepada Tuhan. Setia melayani ya kepada Tuhan. Sudah, baik dalam waktu susah maupun senang. Ya, sudah, tetap setia kepada Tuhan. Ini Tuhan ingin melihat orang-orang yang sedemikian. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia siapa menemukannya. Jadi Tuhan mencari orang-orang yang setia. Memang pada saatnya orang yang setia ini adalah orang yang berkemenangan. Ya, orang yang berkemenangan. Wahyu pasalnya yang ke-17 ayat 14. Wahyu 17 ayat 14. Wahyu 17 ayat yang ke-14. Mereka akan berperang melawan anak domba, Ya, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka. anak domba akan mengalahkan mereka. Jadi Karena- nanti kuasa si jahat, kuasa antikris akan melawan anak domba. Tapi anak domba yang akan mengalahkan mereka. Yesus Kristus sebagai anak domba Allah, dia akan mengalahkan segala musuh-musuhnya. Terus, Karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, iya, karena anak domba itu yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah, dia adalah Tuhan segala Tuhan, dan Raja di atas segala raja. segala raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga Dan akan menang. Mereka yang bersama-sama dengan raja dan segala raja, Tuhan dan segala Tuhan, itulah Tuhan Yesus, mereka yang akan menang. Yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih, dan yang setia. Ya, biarlah kita tetap masuk dalam golongan orang-orang yang dipanggil, orang yang terpilih, dan orang-orang yang setia. Amin, saudara. Bukan saja saudara masuk golongan orang yang dipanggil, tapi tidak setia, sayang. Orang yang sudah dipilih tapi tidak setia, sayang. Tapi mari kita dipanggil dan dipilih dan yang setia. Ya, puji Tuhan, itulah kehendaknya Tuhan, kemauannya Tuhan, dan itu adalah orang-orang yang terus berkemenangan. Ya, orang yang menang, yang nanti akan mewarisi ya memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Saudaraku, jadi Tuhan hari-hari ini ingin melihat kehidupan yang setia. Orang-orang yang setia. Itulah yang dilakukan tadi oleh Raja Asa. Dia bukan saja baik, dia bukan saja benar, ya, tetapi Raja Asa juga berpaut kepada Tuhan, adalah orang-orang yang terus setia kepada Tuhan seumur hidupnya. Setia kepada Tuhan.
Saudaraku, jadi ingat ya, tadi dalam pelajaran nenek moyang atau kakek nenek, ibu, bapak, generasi tua, hati-hati hidupnya, biarlah kita menjadi pengaruh yang baik dan benar, bukan mempengaruhi yang buruk ya. Dari perbuatan Asa yang baik dan benar, dia akan menerima buah dari ketaatan dan kesetiaannya kepada Tuhan, dia akan terima buahnya. Ya, tentunya tidak percuma kita melakukan apa yang kita lakukan dengan ketaatan, dengan kesetiaan, dengan perbuatan baik dan benar, ya itu akan menerima buahnya. Sudah kita baca di dalam Tawarik, buah apa yang akan kita terima. Ya. 2 Tawarik 14 ayat 6 dan sampai 8. 2 Tawarik 14 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Karena negeri itu aman dan tidak ada memeranginya di tahun-tahun itu, ia dapat membangun kota-kota benteng di Yehuda. Tuhan telah mengaruniakan keamanan kepadanya. Iya, jadi sudah minimal ada 2 hal. Kita akan mengalami masa-masa kondusif, masa-masa yang aman, masa-masa yang penuh damai sejahtera. Ya, tidak ada peperangan, kata firman Tuhan. Asa ini diizinkan Tuhan pada zamannya dia 10 tahun mengalami aman, tidak ada peperangan. Ya, tidak ada peperangan. Benteng-benteng pertahanan kota yang maka membuahkan kehidupan yang aman, kondusif, hidup damai sejahtera, bahkan Membuat kota-kota ini dan mengelilinginya dengan tembok beserta menara-menaranya, pintu-pintunya dan palang-palangnya. Negeri ini masih dalam tangan kita, karena kita mencari Tuhan Allah kita, dan Ia mencari kita serta mengaruniakan keamanan kepada kita di segala penjuru. ya, Maka mereka melaksanakan pembangunan itu dengan berhasil. di segala penjuru, kata firman Tuhan, orang Yehuda mengalami masa damai sejahtera, mengalami masa keamanan. Sudah bagaimana hidup sudah? Ya, apakah kita juga sama seperti pada zamannya Asa, ataukah terus hidup kita tidak ada damai, tidak ada sejahtera, tidak ada pembelaan dan pertolongan Tuhan? Hidup kita sudah kacau balau, semua kacau, ya. Rumah tangga kacau, ekonomi kacau, penghasilan kacau. Sudah, mari kita serukan, kita menyerukan, mari kita mencari Tuhan. Ya, kita hidup dalam kebenaran, hidup yang baik. Ya, sudah, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh serta berpaut kepada Tuhan, seperti yang diberitakan ini, ya, kepada Asa, kepada rakyat Yehuda, sehingga terjadi keamanan dengan luar biasa, sehingga kata firman Tuhan seperti apa yang tadi dikatakan dalam 2 Tawarik, ya,
kemenangan mereka kalau mereka ceritakan cerita dari keberhasilan dari Raja Asa, orang Raja Yehuda. Tidak dikatakan kemenangannya, keberhasilannya semata-mata bukan karena kekuatan, bukan karena kepintaran, bukan karena tentaranya banyak, tetapi karena dia berseru mengandalkan Tuhan. Dikatakan ayat 11, saya ulang lagi, kemudian Asa berseru kepada Tuhan Allahnya. Ya, dia berseru, dia senantiasa berdoa kepada Tuhan. Saudara, kalau kita berdoa kepada Tuhan, saya yakin, ya, kalau hidup kita ini sudah merobohkan segala berhala-berhala kita dan kitanya, hati kita hanya berpaut kepada Tuhan. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Seperti dikatakan, orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang bahagia. Ya. Dalam Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke 8. Yeremia, ya. Yeremia 17 ayat yang 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi dia terlalu berharap bersandar kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan. Seperti Asa ini, dia berkata, kami ini kecil, kami tidak kuat, ya kami lemah. Sekarang kami menghadapi musuh yang besar, itulah orang Ethiopia, ya, sudah musuh yang besar, ya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Terus ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, ya, orang yang mengandalkan Tuhan sama seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, ya, merambatkan akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. ya, walaupun ada panas terik di luar, suasana di luar, Tuhan banyak yang kering, ya, kacau, yang daunnya tetap hijau, tetapi anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan, daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. terus tidak berhenti menghasilkan buah. Amin, saudara? Ini janji Tuhan. Jadi andalkan Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan kebisaanmu, jangan andalkan kepintaran kita, ya. Tapi kita mengandalkan Tuhan yang kuat, ya. Tuhan yang luar biasa. Setelah kalau kita melihat Raja Asa ini, ya, sebenarnya dia memang mengandalkan Tuhan, bukan dengan kekuatannya, bukan dengan kebisaannya, bukan dengan mengandalkan rakyatnya. Karena kalau dia mengandalkan rakyatnya, sebenarnya rakyat dia cuma 580.000. Ya, itu sudah campuran orang-orang yang memegang senjata dan yang memiliki perisai, tombak, busur dan panah. Hanya 580.000. Sedangkan musuh yang dihadapi yaitu orang Ethiopia, ya, orang yang kuat, yang mereka banyak, ya. Raja Sena namanya, ayat 9 dalam pasalnya yang ke-14, 2 Tawarik ayat 9. Ayat yang 9, Zerah, orang Ethiopia ini maju berperang melawan mereka dengan tentara sebanyak 1.000.000 orang dan 300 kereta. Ia sampai ke Maresa. Ya, puji Tuhan. Inilah Raja Sela, orang Ethiopia, untuk maju berperang melawan Raja Yehuda yaitu Asa, yang sebanyak 1.000.000 prajurit ditambah dengan orang-orang yang berkuda 300, katanya di sini. Ya.
dan 300 orang-orang yang berkereta. Ya. Jadi cukup besar dibandingkan dia hanya separuhnya. Ya, separuhnya. Tentu kalau secara logika yang besar yang kuat, yang besar yang menang. Tetapi di sini Raja berkata, ia berseru kepada Tuhan, ia mengandalkan Tuhan, ia dikatakan dengan imannya dia berkata, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Setelah itu ucapan mulutnya, dia meyakini dari luar ucapannya, tidak ada yang dapat menolong selain Tuhan, ya, untuk menolong dari yang lemah kepada yang kuat. Kalau kita berseru-seru pada Tuhan, ya, dalam segala ya ketidakmungkinan, ya, kemustahilan kita, tapi kalau kita berseru, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ya, Yeremia 3 ayatnya yang Yeremia 33 ayat yang ketiga. Yeremia 33 Ya. ayat yang ketiga. Yeremia 33 ayat yang ketiga. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab Tuhan engkau akan menjawab engkau, ya. dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak Ya, terpahami. yang mustahil, yang tidak terpahami, yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Amin, saudara. Amin. Berserulah kepada Tuhan. Sudah berkemurahan Tuhan setiap hari Rabu ada doa. Ikuti, saudara, berdoa walaupun cuma di YouTube, saudara. Kita berdoa karena, dan saya sampaikan setiap kali doa saya serukan untuk orang-orang yang berharap, yang berseru kepada Tuhan pasti diberi kemenangan. Itu pertolongan Tuhan. Ya, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi orang-orang yang berseru pada Tuhan. Ya, kecuali orang yang berdosa, Tuhan rasanya telinganya ya tuli, tangannya tidak bisa menolongnya, seolah jauh, ya. Tapi kalau kita segera minta ampun pada Tuhan, segera kita memperdamaikan diri dengan Tuhan, maka Tuhan ya telinganya tidak tuli, Tuhan tidak tidur, dan Tuhan mengulurkan tangan Tuhan, ya bukan tangan seperti patung yang ada tangan tapi tidak bisa menolongnya, tapi Tuhan tangannya senantiasa mengulurkan bagi kita yang berseru-seru kepada Tuhan. Ayat selanjutnya ayat yang keempat sudah dibaca. Ayat keempat. Yeremia 33 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel mengenai rumah-rumah di kota ini dan mengenai gedung-gedung istana Raja Yehuda yang dirobohkan dipakai untuk tembok-tembok pengagungan dan pedang. Ya, puji Tuhan. Yang penting saya berseru kepada Tuhan, berharap terus kepada Dia. Ya, bagi orang yang berseru dan berharap pada Tuhan, selalu Tuhan buka jalan. Tidak ada jalan yang buntu. Ya, tidak ada jalan yang buntu. Kepada Tuhan tidak ada jalan yang buntu. Selalu terbuka jalan. Amin, saudara. Bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong saudara. Ya, tidak ada yang mustahil. Ya, dialah andalan kita dan Dia dengan namanya. Tadi pesannya kita namanya, nama yang penuh kuasa. Ya, nama yang penuh kuasa. Daud juga berperang melawan Goliat. Dia berkata, kamu datang dengan pedang dan tombak, dengan perisai, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Demikian juga Asa, dia meninggikan nama Tuhan, dia mengagungkan nama Allah, karena nama Tuhan adalah nama yang berkuasa. Puji Tuhan. Makanya kalau mau puji Tuhan, pujilah Tuhan.
karena dia adalah nama yang berkuasa. Kembali pada pasal 14 ayat 11 tadi. Ya. 2 Tawarik 15 ayat yang ke-11. Ya, baca ulang. Dan firman Tuhan, kemudian Asa berseru kepada Tuhan, Asa berseru kepada Tuhan Allahnya, ya Tuhan, selain daripada Engkau, tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Ini imannya. Selain tidak ada, selain Engkau, tidak ada yang dapat menolongnya. Ya, yang lemah terhadap yang kuat, yang lemah dirinya sendiri merasa lemah, tidak ada kekuatan, ya kecil kekuatannya kepada yang kuat, Tuhan pasti bisa menolongnya di sini. Ya artinya kata-kata ini, ya Tuhan, selain daripada Engkau tidak ada yang dapat menolong yang lemah terhadap yang kuat. Terus, tolonglah kami ya Tuhan, Allah kami, ya, karena kepadamulah kami bersandar, kepadamulah kami bersandar. dan dengan namamu kami maju melawan pasukan yang besar. Iya, dengan nama Tuhan kami maju untuk melawan pasukan yang besar jumlahnya. Ya, pasukan yang besar, lawannya besar musuhnya, tapi nggak usah takut. Goliat lawannya juga, ya, Daud lawannya Goliat itu juga besar, sampai bangsa Israel gemeter. Ya, melihat deteknya perawakannya Goliat yang tampil tinggi besar, pakai peralatan perang, sudah ketakutan sembunyi, tapi Daud dia tidak takut walaupun dia kecil, seperti kambing melawan apa sih katanya guru sekolah dulu, domba melawan singa beruang, ya apa? Domba melawan apa? Matias? Singa melawan kambing, ya. Jadi tidak ada mestinya kambingnya yang harus dimakan, tapi luar biasa Goliat, ya luar biasa Daud, ya, yang bersama dengan Tuhan dengan nama Tuhan, ternyata Goliat bisa ditumbangkan dengan pengalih-alih. Ya, pengalih itu pelintangan kalau di sini dengan pengalih langsung Goliat kena di pelukisnya dan jatuh. Saudara dan saya adalah hebat kalau bersama dengan Tuhan. Ya, saudara, jangan kira saya adalah orang yang dipanggil, yang dipilih oleh Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan kalau kita tetap setia pada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Goliat tumbang. Ini juga, ya, Raja Sera dan sejuta rakyatnya yang besar dan 300 pahlawan perangnya, mereka dikalahkan. Ya, dengan doa, dengan bersandar pada Tuhan, dengan berpaut, dengan iman kepada Tuhan, maka mereka kocar kacir, ya, lari pantang-pantang. Diteruskan ayat 12 kita baca. Dan Tuhan memukul kalah orang-orang Ethiopia itu di hadapan Asa dan Yehuda. Orang-orang Ethiopia itu lari. Iya, terus Lalu dikejar oleh Asa dan laskarnya sampai ke Gerar. Dari orang-orang Ethiopia itu amat banyak yang tewas, sehingga tidak ada yang tinggal hidup, karena mereka hancur di hadapan Tuhan dan tentaranya. Orang-orang Yehuda memperoleh jarahan yang sangat besar. puji Tuhan, bukan saja menang, tapi mendapat jarahan. Jarahannya itu adalah berkat Tuhan, tambahan. Kita berkemenangan. Amin, saudara. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita akan berkemenangan. Ya. Puji Tuhan, seperti Sera, ya, orang Ethiopia, Raja Ethiopia ini dikalahkan dengan sejuta tentara prajuritnya, bahkan 300 pahlawan perangnya dikalahkan.
Ya, tidak mungkin semuanya, mustahil. Yang kecil bisa mengalahkan yang besar, tetapi bersama dengan Tuhan. Ya, ini di luar logika, namun itulah kekuasaan Tuhan. Dia yang dapat mengalahkan musuh-musuhnya. Tuhan berperang dan kita mengalahkan segala musuh-musuhnya. Ya, kalau kita berharap pada Tuhan, bagi orang yang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan akan menolong kita. Hari ini juga Tuhan akan menolong saudara. Ya, Tuhan akan menolong kita kalau kita berharap pada Tuhan. Kita bersandar pada Tuhan. Kita andalkan Dia seperti Asa mengandalkan Tuhan. Mari kita hidup dalam kebenaran, ketaatan terhadap firman Tuhan. Kita hidup dalam usaha terus baik di mata Tuhan, benar di mata Tuhan, yang menginginkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan kita singkirkan. Penyembahan-penyembahan kekafiran kita singkirkan hanya kepada Tuhan saja. Dia akan memberikan pertolongan kepada kita. Tuhan memberkati kita. Ya, puji Tuhan. Dia akan mengandalkan, Dia akan menolong kita. Dia jadi andalan kita. Ya. Ya. Mari dengan musik bersama kita.
dalam hidup ini. Terima kasih atas ketetapan firman-Mu. Kemenangan demi kemenangan akan diraih, akan didapatkan, akan dipegang oleh setiap kehidupan yang percaya sungguh-sungguh akan firman Tuhan. Segenap sidang jemaat Tuhan GSD PDEL Siaga Baru, bahkan jemaat-jemaat yang bersama-sama dengan kami sedang beribadah pada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kemenangan yang gila gemilang. Hati kami bersyukur, hati kami bersukacita atas ketetapan firman-Mu yang sudah ada dalam lubuk hati kami yang paling dalam. Kami sudah diberkati oleh Tuhan. Segala puji dan hormat, mulia serta kebesaran hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami, kami beralaskan segala doa, permohonan dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Puji. Firman Tuhan ini nyata di dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan yang kedua, Bapak Ibu, yang terbaik firman Tuhan. Aku percaya pada mujizat. Aku percaya Tuhanku datang. Aku
Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan. Tuhan tolong Tuhan, hatinya berpaut, hatinya terus beriman kepada Tuhan, hatinya terus mengabdi kepada Tuhan, melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, tolong bahkan rakyatnya semua juga dengan berbondong-bondong membawa batu dan kayu untuk membangun, oh Tuhan, di dalam bait Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang meroboh bisa ditegakkan kembali, kota-kota yang tidak kuat ditegakkan kembali ya Tuhan, karena memang ada kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, campur tangan hari ini bagi anak-anakmu yang menghadapi kesulitan, oh Tuhan, kekacauan dalam rumah tangga, Engkau juga memulihkan dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih supaya damai sejahtera, kerukunan Tuhan satu dengan yang lain anak-anaknya Tuhan, orang tuanya, bahkan suami, istri, semua pun damai, satu keluarga dan damai sejahtera, sehingga berkat Allah turun atas hidupnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan memberkati. Sebentar kami akan kembali pulang, bersertalah Tuhan. Anak-anakmu yang saya juga mengikuti ibadah di rumah-rumah, Engkau juga memberkati dengan luar biasa. Terima kasih yang bisa hadir, Engkau juga memberkati. Kami percaya kehadiran kami diperhitungkan oleh Tuhan. Terima kasih di masa-masa yang sukar sulit, saat ini kami memerlukan Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Adakan tangan di hadapan Tuhan. Sekarang saya percaya Tuhan, Engkau limpahkan berkat-Mu atas umat-Mu. Berkat dari Allah Bapa dalam kasih-Nya Sang Putra, dalam persekutuan dan penyertaannya dalam Roh Kudus yang menyertai kami kemanapun kami pergi di hari ini. Tuhan senantiasa beserta dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus